Ibrahim bin Ishaq al-Thalaqani menceritakan kepada kami. Dia berkata, Nadhar bin Shumail al-Mazini menceritakan kepadaku. Dia berkata, Abu Na'amah menceritakan kepadaku. Dia berkata, Abu Hunaidah al-Barra bin Naufal menceritakan kepadaku dari Walana al-Adawi, dari Hudzaifah, dari Abu Bakar as-Siddiq. Dia berkata, Rasulullah memasuki waktu pagi pada suatu hari. Kemudian beliau melaksanakan sholat subuh, lalu duduk. Hingga ketika waktu duha tiba, Rasulullah tertawa, lalu duduk kembali di tempatnya, hingga beliau melaksanakan sholat zuhur, asyar, dan maghrib. Dalam semua itu, beliau tidak pernah berbicara, hingga beliau melaksanakan sholat isya yang terakhir. Beliau lalu berdiri untuk kembali kepada keluarganya. Orang-orang kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Tidakkah engkau akan bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keadaannya? Hari ini beliau melakukan sesuatu yang tak pernah beliau lakukan." Hudzaifah berkata, Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah. Beliau kemudian menjawab, "Iya, telah diperlihatkan kepadaku sesuatu yang akan terjadi berupa urusan dunia dan urusan akhirat. Orang-orang yang terdahulu dan kemudian akan dikumpulkan di suatu dataran. Lalu manusia terkejut akan hal itu, hingga mereka pergi menemui Adam, sedang tetesan keringat hampir menenggelamkan mereka. Mereka berkata, 'Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, dan Allah telah memilihmu. Mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami.' Adam menjawab, 'Sesungguhnya aku pun mengalami seperti yang kalian alami. Pergilah kepada nenek moyang setelah nenek moyang kalian, yaitu Nuh. Sebab sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas sekalian alam.' Rasulullah bersabda, mereka kemudian pergi menemui Nuh, lalu berkata, 'Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami, sebab engkau, Allah telah memilihmu dan mengabulkan doamu, serta tidak membiarkan orang-orang kafir mempunyai tempat tinggal di muka bumi.' Nuh menjawab, 'Permintaan kalian itu tidak ada padaku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, karena sesungguhnya Allah telah menjadikannya sebagai sang kekasih.' Mereka kemudian pergi menemui Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, 'Permintaan kalian itu tidak ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada Musa. Sesungguhnya, Allah telah berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang sesungguhnya.' Musa kemudian berkata, 'Permintaan kalian itu tidak ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada Isa. Sesungguhnya dia dapat menyembuhkan yang buta dan kusta, serta dapat menghidupkan yang mati.' Isa kemudian berkata, 'Permintaan kalian itu tidak ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada pemimpin anak cucu Adam. Sesungguhnya dia adalah orang pertama yang tanahnya makam akan dibongkar pada hari kiamat. Pergilah kalian kepada Muhammad, karena dia dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kalian untuk kalian.' Rasulullah bersabda, dia Muhammad kemudian pergi, lalu Jibril datang kepada Tuhannya. Allah kemudian berfirman kepada Jibril, 'Berilah izin kepadanya Muhammad, dan gembirakanlah dia dengan surga.' Rasulullah bersabda, Jibril kemudian pergi membawa Muhammad, lalu Muhammad tersungkur bersujud kira-kira 1 Jumat. Allah kemudian berfirman, 'Angkatlah kepalamu, wahai Muhammad, katakanlah niscaya dia mendengarkan, dan mintalah syafaat niscaya engkau akan diberikan syafaat.' Rasulullah bersabda, dia Muhammad kemudian mengangkat kepalanya. Namun jika dia melihat Tuhannya, maka dia pun tersungkur bersujud kira-kira 1 Jumat yang lain. Allah kemudian berfirman, 'Angkatlah kepalamu dan katakanlah niscaya dia mendengarkan, dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat.' Rasulullah bersabda, dia Muhammad kemudian pergi untuk bersujud. Jibril kemudian memegang kedua bahunya, lalu Allah menganugerahkan sesuatu kepadanya dari doanya yang tidak pernah dianugerahkan kepada seorang manusia pun. Dia Muhammad berkata, 'Aduhai Tuhanku, engkau telah menjadikan aku sebagai pemimpin anak cucu Adam dengan tiada kesombongan, dan juga sebagai orang pertama yang tanahnya makam akan dibongkar pada hari kiamat dengan tiada kesombongan, hingga dia benar-benar mengembalikan telaga untukku yang lebih luas dari apa yang ada di antara Syana'a dan Ailah.' Lalu dikatakan, 'Serulah oleh kalian para syiddiqin, karena mereka dapat memberikan.' Lalu dikatakan, 'Serulah oleh kalian para nabi.' Rasulullah bersabda, lalu ada nabi yang datang bersama kelompoknya, ada nabi yang datang bersama 5 dan 7 orang, dan ada pula nabi yang datang tanpa bersama seorang pun. Lalu dikatakan, 'Serulah oleh kalian para syuhada, karena mereka dapat memberikan syafaat kepada orang yang mereka kehendaki.' Rasulullah bersabda, ternyata para syuhada itu dapat melakukan hal tersebut, memberikan syafaat kepada orang yang mereka kehendaki. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, 'Aku adalah yang paling pengasih di antara para pengasih.'
Masuklah ke dalam surgaku, wahai orang yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Rasulullah bersabda. Mereka kemudian masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, lihatlah oleh kalian di dalam neraka. Apakah kalian menemukan seseorang yang pernah mengerjakan kebaikan walau sekalipun? Rasulullah bersabda, mereka kemudian menemukan seorang lelaki di dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan walau sekalipun? Lelaki itu menjawab, tidak. Hanya saja aku pernah memaafkan orang-orang dalam jual beli. Allah lalu berfirman, maafkanlah hambaku seperti maafnya kepada hamba-hambaku. Mereka kemudian mengeluarkan seorang lelaki yang lain dari dalam neraka. Allah bertanya kepada lelaki itu, apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan walau sekalipun? Lelaki itu menjawab, tidak. Hanya saja aku pernah memerintahkan anakku agar mereka membakarku dengan api jika aku mati, kemudian menumbukku. Hingga ketika aku menjadi seperti celak, mereka harus membawaku ke laut, kemudian menebarkan aku bersama angin. Demi Allah, dengan begitu tidak akan dapat menguasai Tuhan semesta alam untuk selama-lamanya. Allah berfirman, mengapa engkau melakukan itu? Lelaki itu menjawab, karena aku merasa takut kepadamu. Rasulullah bersabda, Allah kemudian berfirman, carilah raja yang paling agung di antara para raja. Sesungguhnya, bagimu raja sepertinya, dan 10 raja sepertinya. Lelaki itu berkata, mengapa engkau mengolok-olok aku, padahal engkaulah raja itu? Rasulullah bersabda, itulah yang membuatku tertawa pada waktu duha.